Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini masih di seri pembelajaran perawat mengenai asuhan keperawatan nyeri. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas bagaimana kriteria hasil dan perencanaan serta bagaimana intervensi dalam mengatasi masalah keperawatan dengan diagnosa nyeri akut. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung, yuk jangan sampai lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan lebih banyak lagi, terutama buat kalian perawat dan perawat yang bekerja di kamar operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan sedikit mengupas mengenai standar asuhan keperawatan pada diagnosa nyeri akut, yang merupakan episode kedua dari episode yang kemarin. Yang tampak pada layar ini adalah tampilan dari asuhan keperawatan yang ada di rekam medis. Nanti kalian bisa download di kolom deskripsi. Untuk kalian silakan ubah menjadi logo klinik atau rumah sakit masing-masing kalian ya. Tampilan seperti ini, judulnya di atas standar asuhan keperawatan nyeri, kode diagnosanya D0077. Kemudian kolom selanjutnya ada nomor rekam medis, nama pasien, umur, tanggal lahir atau umur tanggal lahir, kemudian ruangan, kemudian kelas. Jangan lupa ini identitas selalu diisi. Kemudian ada nomor, tanggal ini berisi tentang kapan dilakukannya tindakan ataupun intervensinya, tanggal berapa diberikannya. Kemudian pada episode kemarin kita sudah jelaskan mengenai nyeri akut, yaitu diagnosa keperawatan. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih kriteria hasil dan diagnosa keperawatan, luaran dan kriteria hasil dan intervensinya. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Diagnosa keperawatannya nyeri akut. Kemudian kemarin sudah dijelaskan bahwa nyeri akut ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau agen pencedera. Ada pencedera fisiologis, misalnya inflamasi ischemic neoplasma. Kemudian agen pencedera kimiawi, terbakar atau bahan kimia iritan. Kemudian agen pencedera fisik, abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebih. Nah, ini berhubungan dengan agennya ini diisi berdasarkan hasil pengkajian pada pasien. Jika pasiennya itu merupakan masuk kamar operasi atau disebabkan karena tindakan prosedur operasi, maka yang dicentang adalah agen pencedera fisik, yaitu prosedur operasi. Jadi agen pencedera fisiknya dicentang, prosedur operasinya dilingkarin, sehingga bisa jelas ini nyeri akutnya berhubungan dengan prosedur operasi. Kemudian pada saat mengisi ASKEP ini ditemukan data subjektif, pasien mengeluh nyeri. Nah, seperti ini bisa ditambahkan mengeluh nyerinya sebelah mana, kemudian seperti apa. Kemudian pada saat pengkajian ada data objektifnya, tampak beringis, kemudian bersikap protektif, misalnya waspada atau posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, kemudian pola napas berubah, kemudian nafas makin berubah, nafsu makan berubah, kemudian proses berpikir terganggu. Kemudian menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diuforesis. Pilihan-pilihan ini data objektif dicentang berdasarkan data yang diketemukan pada pasien. Misalnya pasien mengeluh nyeri sebelah abdomen, ditambahin kata-katanya di sebelah abdomen. Kemudian data objektifnya pasien tampak beringis, kemudian gelisah, kemudian tekanan darahnya meningkat. Itu dicentang berdasarkan dari hasil pengkajian yang didapat. Setelah diagnosa, kemudian pengkajian
didapatkan data valid sesuai dengan keluhan pasien, kemudian diketemukan diagnosa, lalu dirumuskan bagaimana mengenai kriteria hasil dan diagnosa luaran sehingga bisa menentukan intervensi keperawatannya. Nah, tampak pada layar bahwa luaran dan kriteria hasilnya setelah dilakukan intervensi selama, nah ini diisi tergantung dari rumah sakit atau tempat kalian bekerja masing-masing. Kalau misalnya kriteria intervensi dilakukan selama 2 hari, misalnya 2 kali 24 jam, seperti itu ya guys. Ya, jadi setelah dilakukan intervensi selama jangka waktu yang sudah ditentukan, tergantung kalian, misalnya 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, ini harus ditulis. Misalkan di kamar operasi, setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri, nah ini didapatkan ini berdasarkan dari standar luaran diagnosa, standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, yaitu nyerinya menurun karena kondisi atau diagnosa utamanya adalah nyeri. Tentu intervensi keperawatan yang ingin dicapai adalah tingkat nyerinya menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, kemudian meringis menurun, sikap protektif menurun, kemudian gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, berfokus pada diri sendiri menurun, diaforosis menurun, kemudian perasaan depresi atau tertekan menurun, kemudian perasaan takut mengalami cenderung berulang menurun, anoreksia menurun, kemudian perineum menurun, merasa tertekan menurun, uterus teraba membulat menurun, ketegangan otot menurun, pupil dilatasi menurun, muntah menurun. Ada yang menurun, kemudian ada yang ditargetkan menjadi membaik atau menjadi baik, seperti frekuensi nadi membaik, pola napas membaik, tekanan darah membaik, proses berpikir membaik, fokus membaik, kemudian fungsi berkemih membaik, perilaku membaik, nafsu makan membaik, kemudian pola tidur membaik. Inilah kriteria hasil yang didapatkan berdasarkan dari standar luaran keperawatan Indonesia. Ini tidak semua diconteng atau dicentrang, akan tetapi ini semua kriteria hasil yang ada ini adalah berdasarkan dari hasil pengkajian yang didapat pada pasien. Jadi kalau tingkat nyerinya ini disebabkan karena prosedur operasi, tentu kita pengennya keluhan nyeri menurun, maka itu yang dicentrang, meringis menurun, kemudian gelisah menurun, kemudian kalau pada operasi kurang lebih seperti itu. Kalau operasinya itu sesar, maka ditambah uterus teraba membulat menurun. Jadi kalau nyerinya operasi appendektomi, maka uterus ini jangan dicentrang karena sudah barang tentu uterusnya tidak mengalami apa-apa karena appendik. Tapi kalau operasinya sesar, maka uterusnya teraba membulat ini harus dicentang karena ini merupakan kriteria hasil yang diinginkan. Kemudian kriteria hasil yang positif atau yang membaiknya ini juga harus dicentang tergantung dari yang ditampak pada pasien. Misalnya frekuensi nadi membaik, pola napas membaik, tekanan darah membaik, seperti itu ya guys. Kemudian kita bertanya, jika target atau kriteria hasil sudah ditentukan dengan kriteria hasil yang tadi sudah disebutkan, kemudian ada durante waktu berapa kali 24 jam yang ingin dicapai, kita akan bertanya intervensi seperti apakah yang harus kita lakukan. Pada dasarnya intervensi keperawatan ini ada yang sifatnya observasi, terapeutik, kemudian edukasi, kolaborasi. 4 jenis item inilah yang selalu ada di dalam memberikan intervensi. Jadi observasi itu maknanya memantau atau mengidentifikasi, kemudian terapeutik itu adalah tindakan terapeutik keperawatan,
misalnya tindakan tarik napas dalam, kemudian tindakan yang lainnya, distraksi dan lainnya. Kemudian edukasi adalah memberikan pemahaman atau pendidikan keperawatan agar supaya membantu penyelesaian atau intervensi dari keperawatan tersebut. Dan kolaborasi adalah kolaborasi dalam pemberian analgetik atau dengan disiplin ilmu lainnya. Misalnya pada kasus-kasus tertentu bisa kita kolaborasi dengan ahli gizi, kolaborasi dengan ahli rekam medis, rehabilitasi medis, ataupun dengan kolaborasi dengan dokter. 4 pokok item inilah yang merupakan dasar dari intervensi keperawatan. Pada standar intervensi keperawatan Indonesia, pada diagnosa nyeri akut ini disebutkan beberapa yang menjadi intervensi keperawatan. Di sini tidak disebutkan semua, kita hanya mencantumkan beberapa saja. Ya, bisa kita sebutkan sini. Yang pertama adalah manajemen nyeri, kemudian pemberian analgetik, kemudian teknik distraksi, kemudian latihan pernapasan. Dari mana ini didapatkan? Ini didapatkan dari buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang sudah dirumuskan dari PPNI. Kita akan bahas satu persatu. Manajemen nyeri, observasi. Yang dilakukan adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian skala nyerinya berapa? Harus ditulis ini, misalnya didapati skala nyeri 5, ditulis 5. Kemudian identifikasi respon nonverbal. Misalnya meringis, tulis meringis, seperti itu ya. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Jadi ditulis ini, misalnya faktor memperingan adalah memasang oksigen atau posisi nyaman, maka ditulis di sini. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Kemudian identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Nah, ini apabila kita melakukan intervensi keperawatan, maka kita harus dicentang sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan. Manakala kita tidak memonitor efek samping penggunaan analgetik, maka jangan dicentang. Tetapi kalau kita menggunakan atau melaksanakan monitor efek samping penggunaan analgetik, maka kita centang monitor efek samping penggunaan analgetik. Kemudian pada terapi manajemen nyeri, terapeutiknya seperti apa? Terapeutiknya adalah berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik. Atau biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, kemudian terapi bermain. Bila kita ingin mereduksi atau menurunkan tingkat nyeri, misalkan kita bisa menggunakan terapi hipnosis atau terapi menggunakan hipnotis itu seperti ini ya guys. Ibu bisa dengarkan saya. Sekarang ibu tolong pejamkan matanya, kemudian tarik napas dalam, kemudian terus diberikan sugesti sehingga dia bisa melupakan nyerinya, sehingga ketika pasien itu udah merasa lemas, merasa rileks, sehingga nyerinya bisa berkurang. Kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan dikurangi, karena semakin bising biasanya itu pasien akan mempengaruhi akan semakin nyeri. Kemudian fasilitas istirahat dan tidur, diusahakan pasien tidurnya cukup dan istirahat dengan nyaman. Kemudian pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi dalam meredakan nyeri. Ini adalah item-item dalam manajemen nyeri pada terapeutik. Jika kita melakukan, kita centang, jika tidak ya tidak. Seperti itu.
Kemudian tidak kalah pentingnya dalam manajemen nyeri, kita berikan edukasi. Mengenai apa edukasi yang harus dijelaskan? Mengenai penyebab, kemudian periode dan pemicu nyeri. Harapannya dengan memberikan penjelasan kenapa bisa nyeri, minimal pasien itu bisa menghindari terjadinya nyeri. Kemudian jika ada pemicu nyeri, bisa dihindarkan dari pemicu nyeri tersebut. Kemudian edukasi juga mengenai jelaskan strategi cara meredakan nyeri. Entah itu tarik napas dalam, kemudian cara mengalihkan dengan membayangkan, berimajinasi hal-hal yang menyenangkan bagi pasien, seperti itu. Strateginya harus dijelaskan. Ibu, nanti kalau ibu nyeri, ibu tarik napas dalam, kemudian ibu pejamkan mata, bayangkan ibu sedang melakukan aktivitas yang ibu sangat senangi. Misalnya ibu sangat senang untuk masak, ibu bayangkan ibu sedang masak, masakannya enak, gitu, seperti itu. Contoh memberikan penjelasan strategi meredakan nyeri. Kemudian edukasi selanjutnya adalah anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Seperti apa? Misalnya ibu kalau ibu nyeri, ibu merasa nyeri seperti tingkatnya nyeri seperti apa, dijelaskan juga kepada pasien. Kemudian anjurkan analgetik secara tepat. Kemudian ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Seperti tadi, ketika nyeri, ibunya suruh tarik napas dalam, membejamkan mata, kemudian membayangkan apa yang lebih disenangi oleh ibu atau apa kondisi yang membuat ibu bahagia, itu dicoba untuk dibayangkan oleh ibu. Ini salah satu teknik hipnosis sehingga dia masuk ke sugesti, ke bawah alam sadar dia. Kemudian kolaborasi dengan dokter tentang pemberian analgetik jika diperlukan. Biasanya pemberian analgetik ini untuk tingkat nyeri yang dari sedang hingga berat. Jadi dari 5 sampai ke 10. Jadi kalau masih bisa 1, 2, 3 bisa dengan teknik relaksasi, dengan hipnosis, dengan teknik non farmakologis, seperti itu. Itu tadi manajemen nyeri. Jadi manajemen nyeri udah kita kupas. Selanjutnya diagnosa nyeri akut ini, intervensi keperawatannya adalah dengan pemberian analgetik. Dari observasinya, yang harus diobservasi adalah identifikasi karakter nyeri, misalnya pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi. Kemudian ditanyakan juga atau identifikasi mengenai riwayat alergi obat. Seperti kita ketahui bahwa pemberian obat analgetik pada beberapa pasien kadang ditemukan juga riwayat alergi. Misalnya ada pasien yang setelah minum paracetamol langsung alergi. Maka jika alergi sudah disampaikan, Mas saya alergi paracetamol, maka jangan sampai kita kolaborasi dengan dokternya menganjurkan beri paracetamol, jangan, karena kita kalau sudah tahu itu alergi, choice yang lainnya harus diganti. Seperti itu, kita fungsinya harus identifikasi riwayat alergi. Ingat sebagai perawat, jika ingin memberikan atau menyuntikkan obat analgetik, ditanyakan terlebih dahulu, ibu punten punya riwayat alergi obat, disuntik atau minum obat pernah langsung timbul gatal-gatal? Oh tidak pernah Mas. Nah, maka bismillah dikasihkan obatnya, seperti itu ya. Kemudian identifikasi kesesuaian jenis analgetik, misalnya apakah perlu dikasih narkotik, apakah perlu yang non narkotik, seperti itu ya guys. Kemudian non narkotik, kemudian NSAID, seperti itu. Ini tergantung dari tingkat nyerinya. Jika pasien-pasien nyeri sangat nyeri sekali, mungkin kita bisa memberi masukan kepada dokter spesialis. Dok, ini sepertinya nyeri hebat nih dok, skala 10. Kalau boleh usul dok, gimana kalau pemberian ini aja dok, narkose atau narkotik? Ya nggak apa-apa, kita kalau punya dasarnya bisa memberikan input kepada dokter. Pada akhirnya nanti dokter tetap yang memberikan pengobatan. Seperti itu ya guys. Dan dokter yang menentukan ini jenis obat apa.
apakah narkotik, non-narkotik, atau NSAID. Oke. Selanjutnya pemberian analgetik adalah monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgetik. Monitor juga efektivitas analgetik. Apakah setelah minum analgetik pasien tekanan darahnya meningkat atau menunjukkan tanda-tanda shock. Ini perlu juga dilaporkan pada catatan keperawatan. Kemudian terapeutiknya, diskusikan jenis analgetik yang dipakai atau yang disukai untuk mencapai analgesia optimal jika perlu. Kemudian pertimbangkan juga menggunakan infus kontinu atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum. Tetapkan target efektivitas analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien. Kemudian dokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan. Tidak kalah pentingnya juga edukasi terhadap efek terapi dan efek samping obat. Jadi setiap obat ataupun injeksi yang harus diberikan, pastikan pasien itu memahami efek yang akan ditimbulkan atau efek terapinya seperti apa. Entah itu akan mengantuk, kemudian itu nyerinya hilang tetapi akan ngantuk, itu harus disampaikan, sehingga tidak boleh membawa kendaraan apabila mengkonsumsi analgetik. Itulah fungsinya edukasi itu, supaya pasien itu bisa lebih waspada ketika habis minum ya gitu. Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik sesuai dengan indikasi. Terapi selanjutnya setelah manajemen nyeri, kemudian pemberian analgetik adalah teknik distraksi. Teknik distraksi ini bahasa kitanya adalah mengalihkan respon nyeri terhadap hal-hal yang menyenangkan, gitu ya. Misalnya dengan membaca buku atau menonton TV atau membayangkan tempat-tempat yang indah. Intervensinya seperti ini: observasi, identifikasi pilihan teknik distraksi yang diinginkan. Jadi ketika kita mau memberikan intervensi, kita tanyakan dulu, "Ibu, Assalamualaikum, gimana Ibu? Nyeri?" "Iya Mas." "Ibu, mau saya bantu ngilangin nyerinya?" "Oh iya, boleh." "Ibu, nanti kita akan coba Ibu tarik nafas dalam, kemudian Ibu bayangkan Ibu senangnya apa, ke pantai, silakan Ibu seperti seolah-olah sedang di pantai." Nah, seperti itu distraksi, dialihkan pemikirannya. Kemudian terapeutiknya, gunakan teknik distraksi, misalnya membaca buku, menonton TV, bermain, aktivitas terapi, membaca cerita, bernyanyi. Bahkan kalau yang muslim, kalau bisa diajarkan untuk mengaji. "Ibu, silakan Ibu, siapa tahu dengan bantuan ruqyah Ibu membaca Al-Quran lebih tenang sehingga nyerinya bisa direduksi," gitu, seperti itu ya. Kemudian edukasi, jelaskan manfaat dan jenis distraksi bagi panca indera, misalnya musik, perhitungan, televisi, baca buku, video, atau permainan genggam. Anjurkan menggunakan teknik sesuai dengan tingkat energi kemampuan, usia, tingkat perkembangan. Anjurkan membuat daftar aktivitas yang menyenangkan. Anjurkan berlatih teknik distraksi. Itu tadi intervensi dari distraksi. Selanjutnya adalah latihan pernafasan. Observasi, identifikasi, indikasi dilakukan latihan pernapasan, kemudian monitor frekuensi irama dan kedalaman nafas sebelum dan sesudah latihan. Terapeutiknya, sediakan tempat yang tenang, redup, tidak silau, tidak bising. Nah, posisikan pasien nyaman dan rileks. Tempatkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di perut. Pastikan tangan di dada mundur ke belakang dan telapak tangan maju ke depan saat menarik napas. Ambil napas dalam secara perlahan melalui hidung dan tahan selama 7 hitungan. Kemudian hitungan ke-8 hembuskan nafas melalui mulut dengan perlahan. Itu teknik-teknik dari latihan pernapasan. Terapeutiknya seperti itu ya guys. Jadi tempat yang tenang, posisi nyaman dan rileks, kemudian tempatkan satu tangan di dada, satu tangan lagi di perut, kemudian yang di dada mundur ke belakang dan
yang di perut maju ke depan sehingga saat menarik napas, kemudian napas dalam dari hidung ditahan 7 detik, hitungan ke-8 dibuang melalui mulut secara perlahan. Itu terapeutik latihan pernapasan. Tujuannya adalah membantu mengurangi atau meredakan nyeri. Edukasi. Selanjutnya, jelaskan tujuan dan prosedur latihan pernapasan. Anjurkan latihan untuk diulang 4-5 kali. Itu tadi intervensi-intervensi untuk meredakan atau mengurangi tingkat nyeri. Jadi kesimpulannya adalah intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosa nyeri akut, manajemen nyeri, kemudian pemberian analgetik, kemudian teknik distraksi, kemudian latihan pernapasan. Isinya apa saja udah dijelaskan seperti yang tadi dijelaskannya guys. Demikian. Oh ya, jangan lupa apabila semua sudah dilakukan, entah beberapa ataupun semua, jangan lupa kalian untuk nulis nama dan paraf sebagai bukti bahwa kita sudah memberikan tindakan intervensi tersebut. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya guys. Asuhan keperawatan dengan diagnosa nyeri kode D0077. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.